Selanjutnya, kita akan membahas pilihan desain untuk jaringan distribusi sebuah supply chain. Saat mempertimbangkan distribusi pada rantai pasokan, seperti pemasok ke produsen atau bahkan memilih perusahaan jasa yang melayani pelanggannya melalui jaringan distribusi, banyak opsi yang dapat dipertimbangkan. Manajer harus membuat dua keputusan penting saat merancang jaringan distribusi, antara lain, yang pertama, apakah produk akan dikirim ke lokasi pelanggan atau diambil dari situs yang telah diatur sebelumnya. Kemudian, apakah produk mengalir melalui perantara atau lokasi perantara. Berdasarkan industri perusahaannya dan jawaban atas dua pertanyaan tadi, 1 dari 6 desain jaringan distribusi yang berbeda dapat digunakan untuk memindahkan produk dari pabrik ke pelanggan. Desain ini diklasifikasikan menjadi pertama, manufacturer storage with direct shipping, jadi penyimpanan produsen dengan pengiriman langsung. Kemudian yang kedua, penyimpanan produsen dengan pengiriman langsung dan penggabungan dalam transit. Kemudian distributor storage with carrier delivery, penyimpanan distributor dengan pengiriman kurir. Dan kemudian yang keempat, penyimpanan distributor dengan pengiriman jarak jauh. Kemudian yang kelima, penyimpanan produsen atau distributor dengan pengambilan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan retail dengan pengambilan pelanggan. Dalam opsi ini, produk dikirim langsung dari produsen ke pelanggan akhir melewati pengecer yang mengambil pesanan dan melalui permintaan pengiriman. Opsi ini juga disebut sebagai pengiriman dropping. Pengecer tidak membawa inventaris dan informasi mengalir dari pelanggan melalui pengecer ke pabrik dan produk dikirim langsung ke pabrik ke pelanggan. Jadi di sini customer akan memberikan informasi kepada pengecer barang apa yang mereka butuhkan. Kemudian pengecer akan menginformasikan barang yang dibutuhkan customer tersebut ke pabrik. Nah, dari pabrik mereka akan mengirimkan barang pesanan tersebut langsung kepada customer. Tidak seperti pengiriman drop murni sebelumnya, di mana setiap produk dalam pesanan dikirim langsung dari pabriknya ke pelanggan akhir. Pada opsi ini, penggabungan dalam transit akan menggabungkan potongan pesanan yang datang dari lokasi yang berbeda sehingga pelanggan mendapat satu pengiriman. Informasi dan arus produk untuk jaringan gabungan transit ditunjukkan pada gambar ini. Jadi customer akan memberikan informasi kepada retailer barang apa saja yang akan mereka pesan. Dari retailer, mereka akan menginformasikan kepada factories barang-barang apa saja yang telah dipesan oleh customer. Kemudian factories atau pabrik akan menyediakan barang-barang tersebut, kemudian akan mengirimkannya ke transit merge. Di sini mereka akan menggabungkan barang-barang yang dipesan oleh customer. Jadi barang yang dipesan oleh customer A misalnya akan digabungkan dari pabrik X, Y, Z. Kemudian akan digabungkan di sini lalu dikirimkan sebagai barang yang utuh ke customer A. Model ini telah digunakan oleh perusahaan Dell saat pelanggan memesan PC dari perusahaan Dell bersamaan dengan monitor Sony. Operator paket akan mengambil PC dari pabrik Dell dan monitor dari pabrik Sony. Kemudian menggabungkan keduanya di sebuah hub sebelum melakukan pengiriman tunggal ke pelanggan. Pada opsi ini, inventari dipegang bukan oleh produsen di pabrik, tetapi oleh distributor atau pengecer di gudang perantara, dan pengangkut paket digunakan untuk mengangkut produk dari lokasi perantara ke pelanggan akhir. Di sini, konsumen akan mengirimkan informasi ke retailer
atau warehouse storage yang dijalankan oleh distributor atau retailer. Di sini mereka akan menerima berbagai barang dari pabrik, kemudian akan mendistribusikannya kepada konsumen berdasarkan pesanan yang telah mereka pesan sebelumnya. Pengiriman jarak jauh mengacu pada distributor atau pengecer yang mengirimkan produk ke rumah pelanggan menggunakan operator paket. Contohnya adalah yang terjadi pada industri suku cadang otomotif. Pada gambar ini diketahui bahwa customer akan mengirimkan informasi kepada distributor mengenai barang atau produk yang mereka butuhkan. Nah, pada distributor ini atau retailer warehouse, mereka akan menerima produk dari factories atau dari pabrik. Nah, dari sini distributor atau retailer akan mengirimkan barang yang dibutuhkan tadi yang sudah dipesan oleh customer ke operator paket. Nah, dari sini, dari operator paket, mereka akan mengirimkan lagi barang tersebut ke pelanggan yang lain. Dalam pendekatan ini, inventaris disimpan di gudang produsen atau distributor, tetapi pelanggan memesan secara online atau melalui telepon dan kemudian melakukan perjalanan ke titik penjemputan yang ditentukan untuk mengambil barang dagangan mereka. Pesanan dikirim dari tempat penyimpanan ke titik pengambilan sesuai kebutuhan. Contohnya adalah sevendream.com dan juga Otoriose.bin yang dioperasikan oleh 7-Eleven Jepang yang memungkinkan pelanggan mengambil pesanan online di toko yang ditunjuk. Pada gambar ini terdapat customer. Nah, customer ini akan memberikan informasi kepada retailer mengenai barang-barang yang ingin mereka beli. Nah, dari retailer, mereka akan menginformasikan kepada factories barang-barang tersebut. Kemudian factories akan menyiapkannya dan mengirimkannya ke cross-dock atau DC atau distribution center. Dari distribution center ini, mereka akan mengirimkan barang ke pick-up site, di mana nanti customer akan mengambil barang yang mereka pesan tadi ke pick-up site ini.